Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, betapa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Mari bersama kita mau buka hati lebih lagi, kita mau bersyukur, kita mau sambut Tuhan, kita mau dengar suaranya Tuhan. Haleluya.
setia. Senangkan hatimu, semua yang percaya katakan. Ku tetapkan hatiku tanpa syarat. Mau lebih lagi mempercayai Engkau Tuhan, percaya sepenuhnya kepada semua firman-Mu Yesus. Sebab kami mau Tuhan, senangkan hatimu. Semua yang percaya bersama kembali kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau nyatakan, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku haleluya. Senangkan hati, lebih lagi dengan imanmu berkata, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pada saat ini Engkau masih boleh mengumpulkan kami untuk boleh ada di dalam media Zoom ini untuk kami bersekutu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mendapat pesan Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ladies yang dikasih dalam Tuhan. Secara membahas dengan tema yang dengan judul Latih Lidah dan Layani. Nah, ini adalah satu kebenaran firman yang luar biasa. Seringkali kita ini lupa bahwa perkataan-perkataan kita ini bisa menyakitkan orang lain. Seringkali kita tidak menjadi orang yang berhikmat, yang mau mempergunakan salah satu anggota tubuh dari tubuh kita, yaitu lidah kita ini, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat satu kebenaran firman. Saya akan ajak ladies, kita akan buka di Matius 26 ayat yang ke-51 sampai 52. Di Matius 26 ayat yang ke-51 sampai ke-52. Firman Tuhan ini berbicara tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, kemudian ada Yudas yang mengkhianatinya dia, dan kemudian singkat cerita Yudas menyerahkan Yesus kepada para tentara, kemudian ditangkap oleh imam-imam kepala. Kemudian di dalam peristiwa itu diceritakan ketika Yudas menyerahkannya Yesus kepada orang untuk disalibkan, kemudian ada salah satu murid Yesus yang ingin membelanya. Kemudian kita lihat di Matius 26 ayat 51 dikatakan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52 dikatakan bahwa, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dari firman Tuhan ini yang saya dapat adalah berbicara tentang bagaimana kadang-kadang kita ini tidak menggunakan kemampuan kita di tempat yang tepat. Hari ini cerita tentang firman Tuhan ini memang dikatakan bahwa ada salah satu murid Yesus, yaitu kalau kita lihat di Injil Yohanes 18 dikatakan bahwa ternyata salah satu murid Yesus yang mengeluarkan pedang untuk memotong kuping hamba dari seorang hamba
dari hambanya imam besar, itu dikatakan bahwa namanya adalah Simon Petrus. Yang ingin saya katakan di sini adalah, di zaman sekarang, hal yang menyakitkan orang lain itu bukan berbicara tentang pedang atau berbicara tentang sebuah alat atau pisau yang mungkin bisa melukai orang lain. Tetapi sekarang banyak sekali orang tanpa disadari yang bisa menyakitkan orang lain itu adalah ternyata perkataan kita. Lidah kita, mulut kita, itu seringkali lebih tajam, lebih berbahaya dari pisau. Di firman Tuhan ini dikatakan bahwa salah satu orang murid dari Yesus itu memutuskan kupingnya. Tetapi kalau di terjemahan aslinya kita baca benar-benar bahwa sebenarnya tujuannya dia mengeluarkan pisau itu adalah untuk membunuh dan membinasakan hamba itu. Yang kepingin dipotong oleh muridnya Yesus itu sebenarnya adalah lehernya yang ingin ditebas, yang ingin dibunuh dan dibinasakan. Tetapi yang kena adalah kupingnya. Artinya apa? Bahwa sekarang seringkali perkataan kita, mulut kita, bibir kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Bagaimana kita tahu di zaman sekarang perkataan kita sering membuat orang tersinggung. Seringkali ucapan-ucapan kita membuat orang marah. Sehingga ada pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya perkataan kita bisa membuat orang imannya jatuh, bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Perkataan kita bisa membuat hal-hal yang berbahaya terjadi. Makanya kita harus mempergunakan mulut, lidah kita untuk mempergunakan hal yang baik. Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Artinya hari ini bahwa setiap perkataan kita, hati-hati. Kalau kita mempergunakan perkataan kita untuk menyakiti orang lain, itu suatu saat bisa menyerang kita sendiri. Artinya hari ini kita mau belajar menjadi umat Tuhan, jangan mempergunakan perkataan kita untuk menyakiti orang lain. Kita buka lagi satu kebenaran firman, saya ingin ngajak kita melihat di Yakobus 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan di sini berbicara tentang kita diajari supaya menjadi orang yang jangan suka memfitnah orang lain. Dari video tadi yang saya lihat adalah saya mendapat berkat yang ada satu kata-kata yang luar biasa, sebuah kata yang pendek tetapi ternyata sangat menyakitkan. Tadi kalau para ladies memperhatikan ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, kok beli sayur terus, kenapa nggak beli rumput aja? Itu sebuah kata pendek, saudara. Mungkin kata-kata ingin bercanda atau kata-kata yang menghibur atau saya nggak tahu artinya apa. Tetapi kata itu sangat menyakitkan. Sehingga hari ini kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan-jangan perkataan itu menjadi fitnah, menjadi sebuah hal yang menyakiti orang lain. Di Yakobus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 saya bacakan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Di dalam terjemahan asli, kata memfitnah di sini dikatakan adalah, di dalam bahasa Yunani dikatakan artinya adalah kata lalaite. Kata lalaite ini artinya berbicara tentang orang yang berbicara apa saja yang dapat menyakiti atau melukai orang lain. Hari ini firman Tuhan menegur kita bahwa hari ini kita harus menjadi orang yang bisa mempergunakan mulut kita ini dengan baik. Jangan sampai perkataan-perkataan kita ini bisa memfitnah orang lain, saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sering menghakimi orang lain, memfitnah orang lain, tanpa kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa sekarang kita lebih sering
untuk membicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Sedangkan kita lupa bahwa kita umat Tuhan harus membicarakan hal yang baik, hal yang berguna untuk orang lain. Kata-kata menghakimi dalam memfitnah ini adalah kata-kata yang bisa memutarbalikkan dari keadaan yang baik menjadi suatu perkataan yang buruk. Contoh, ada orang yang mempergunakan kata-katanya untuk menceritakan sebuah peristiwa, seringkali peristiwa itu tidak lengkap diceritakan, saudara. Ada orang yang menceritakan sebuah peristiwa itu setengah benar, setengahnya salah. Contohnya adalah seperti ini. Suatu kali mungkin seperti contoh ketika saya suatu kali pergi makan dengan istri saya, kemudian kebetulan ada teman yang menemaninya. Kemudian ada orang mulai bercerita, saya melihat Pak William keluar pergi makan dengan seorang wanita, dan itu dia menceritakan hal yang benar. Tetapi ada hal yang dia potong, dia tidak menceritakan bahwa ada istri saya yang ikut. Hal ini bisa menjadi fitnah, hal ini bisa menjadi hal yang menceritakan keburukan orang lain, yaitu cuma separuhnya saja, saudara. Sehingga dia tidak menceritakan hal ini secara lengkap, dan ini bisa menjadi fitnah yang bisa menjadikan kita menyalahgunakan, kita memakai bibir kita. Makanya hari ini seperti cerita tadi di dalam video pendek itu menggelitik saya secara pribadi. Kadang-kadang saya jujur pun bisa melakukan hal yang sama, yaitu susah untuk mengekang mulut saya. Kadang-kadang kami bercerita sesuatu yang tanpa sengaja bisa menyakiti orang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh memfitnah orang lain, tetapi kita harus mau belajar untuk menceritakan yang sebenarnya. Karena dikatakan barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita tanpa sadar kalau kita menghakimi orang lain, kita sedang mengambil posisi Tuhan. Artinya kita sedang menyalahgunakan fungsi kita, seharusnya kita harus menjadi pendamai, saudara. Hari ini jangan menjadi ladies, menjadi orang-orang di luar sana yang suka menghakimi orang, tetapi kita mau belajar menjadi orang yang bisa menjadikan memperkatakan hal yang baik, hal yang kebenaran, karena kita tidak boleh mengambil porsinya Tuhan. Di dalam satu kebenaran firman dikatakan bahwa di sini kita lihat satu kebenaran firman di Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima di sini berbicara tentang demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Artinya bahwa lidah ini adalah anggota tubuh kita yang kecil. Tetapi kita harus pakai lidah kita, perkataan kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini kita mau belajar, kita tahu di gereja kita mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang suka bergosip, tidak menjadi orang yang suka menghakimi, tetapi kita diajarkan untuk banyak bekerja keras untuk menjadi saluran-saluran berkat bagi Tuhan. Saya pernah satu kali diizinkan Tuhan melihat di sebuah cerita di media sosial, ada orang yang dimenangkan untuk Tuhan cuma karena dia melihat anggota gereja, jemaatnya itu bisa menjaga mulutnya. Artinya mulut ini punya kuasa yang jahat dan punya kuasa yang baik, saudara. Hari ini kita mau belajar untuk menjaga perkataan kita, tidak belajar menghakimi orang lain. Bagaimana diceritakan dalam sebuah media sosial, saya melihat ada sebuah orang berkesaksian bahwa dia tertarik untuk masuk ke gereja, dia tertarik untuk terima Tuhan, karena dia melihat jemaatnya tidak pernah menghakimi dia. Karena jujur dia adalah seorang yang dari background yang tidak baik. Dia dari orang yang backgroundnya rumah tangganya sedang berantakan. Dia sedang cerai. Anak-anaknya sedang terkena narkoba dan sedang hancur rumah tangga. Ketika dia datang ke gereja, yang dia takutkan pertama kali adalah dihakimi oleh jemaat. Tetapi hal yang berbeda dia dapatkan adalah ketika dia masuk di dalam sebuah gereja,
yang dia dapati adalah para ladies khususnya dia bilang, tidak pernah menanyakan apa latar belakangnya. Tidak pernah mengungkit apa masa lalunya, tetapi selalu menceritakan sesuatu yang baik dan selalu menguatkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Di sini dikatakan bahwa lidah walaupun anggota tubuh yang kecil bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya kalau mulut kita hari ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita bisa membawa orang yang belum kenal Tuhan untuk datang kenal Tuhan, kemudian dikuatkan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi hal yang sama, kalau kita mempergunakan lidah kita, mulut kita untuk mencela orang lain, menghakimi orang lain, terlebih lagi memfitnah orang lain, itu artinya kita sedang memakai mulut kita, anggota tubuh kecil kita di dalam kita ini untuk perkara-perkara yang jahat. Kita mau hari ini bisa membawa orang datang kepada Tuhan melalui perkataan kita. Hari ini kita belajar stop untuk menanyakan latar belakang orang apa. Kalau ada jemaat yang datang, tidak usah kita sibuk tanya, ibu dari mana, bapak keluarganya bagaimana, suami di mana, anak di mana. Kita tidak usah mau tahu urusan orang lain. Artinya apa? Kita tidak memakai mulut kita untuk menghakimi orang lain. Tetapi hari ini kita mau memakai mulut kita ketika ada orang yang mungkin datang dalam pergumulan. Bagaimana kita mempergunakan mulut kita, menanyakan bagaimana Bu kabarnya. Apakah ibu ada sukacita? Ayo Bu datang lagi ke gereja. Ayo Bu kami mengasihi ibu. Biarlah perkataan-perkataan baik ini keluar dari mulut bibir kita. Karena kita ingin membawa orang datang ke gereja untuk memperoleh bertemu keselamatan, yaitu bertemu dengan Yesus. Hari ini belajarlah kendalikan mulut kita. Kendalikan lidah kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang hebat kalau kita bisa menghakimi orang lain? Apakah kita sudah ada satu kebanggaan bisa menceritakan kejelekan orang lain? Tetapi biarlah firman-firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengatakan kita harus bisa mengendalikan mulut lidah kita dengan baik. Kita harus bisa jangan menghakimi, jangan memfitnah, jangan menceritakan kejelekan orang lain, tetapi ceritakanlah apa yang benar, ceritakanlah kebenaran. Ceritakanlah bagaimana keselamatan itu bisa memulihkan hidup kita. Biarlah banyak orang itu boleh datang berbondong-bondong mencari Tuhan karena mulut kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kita buka lagi satu kebenaran firman yang dikatakan di sini. Di Yakobus 1 ayat yang ke-26 ada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hari ini saya yakin setiap kita sudah rajin beribadah. Setiap kita punya waktu-waktu spesial untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin memuliakan Tuhan. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan ini mengatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, hati-hati saudara. Ternyata ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadah. Kita mau menjadi orang yang bisa mengekang lidah kita. Agar lidah kita ini jangan dipakai untuk mencelakakan orang lain. Agar kita mau memakai lidah kita yang kecil ini boleh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali lidah kita ini dipakai untuk menggosip, untuk membicarakan hal-hal yang jelek. Tetapi kita mau pakai lidah kita sekarang mempermuliakan Tuhan, menceritakan apa yang baik, boleh memakai lidah kita ini untuk membawa orang. Jangan sampai kita dikatakan di firman Tuhan ini, engkau sia-sia ibadahmu karena kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Kita tahu di dalam gereja kita ada mega project yang mengatakan bahwa ada pengendalian diri. Pengendalian diri yang bagaimana yang Tuhan mau, yaitu salah satu, belajarlah untuk memulai mengendalikan bagian tubuh kita yang paling kecil, yaitu lidah kita. Jangan lagi kita memperkatakan hal yang jelek, tetapi perkatakanlah hal yang baik. Hari ini pun saya sebagai hamba Tuhan banyak belajar untuk mengekang lidah saya. Bagaimana ketika ada jemaat yang datang, saya sudah tidak berani lagi untuk belajar menanyakan apa pekerjaanmu,
Apa masalahmu? Saya sudah tidak mau belajar seperti itu, tetapi saya hari ini memakai mulut saya cuma belajar mengatakan bahwa mengajak jemaat, ayo semakin rajin ke gereja. Ayo ikut Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Bagaimana kita memakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, jangan memuliakan diri kita sendiri. Karena hal inilah di akhir zaman ini kita harus pakai betul-betul kemampuan kita, terutama lidah kita ini dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Jangan sampai orang-orang malah lari. Jangan sampai orang-orang malah kecewa karena melihat kita tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya dikatakan, kalau engkau beribadah, tetapi kalau engkau tidak bisa mengekang lidahmu sia-sia. Berapa banyak sekarang orang itu kecewa dengan hamba Tuhan. Banyak orang kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan. Banyak orang kecewa dengan para koordinator di gereja. Kalau di gereja bisa seperti malaikat, tetapi begitu turun dari mimbar, dia tidak bisa mengegang bagian tubuhnya yang paling kecil, yaitu lidahnya. Seringkali kita di mimbar, para pengkhotbah, bisa berbicara yang baik, menyampaikan firman dengan baik, tetapi dia lupa ketika dia turun, dia tidak bisa memperkatakan firman dari mulutnya. Tetapi banyak hamba Tuhan ketika dia turun dari mimbar, dia sering menjelekkan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, mungkin juga memfitnah orang lain, tetapi dia tidak menyadari. Sehingga banyak jemaat hari ini kecewa melihat hamba Tuhan di mimbar bisa berbicara yang baik, tetapi ketika turun, seringkali perkataan kita itu menyakitkan orang lain. Hari ini kita belajar, sekalipun kita bercanda, bercandalah dengan baik. Jangan sampai bercanda kita ini menyinggung perasaan orang lain karena kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang perkataan kita sepele tapi bisa menyakitkan orang lain. Seperti tadi yang saya katakan bahwa itu mungkin perkataan yang untuk humor. Kenapa tidak beli rumput saja? Dikatakan ada ibu tadi yang senang membeli, tapi ada satu ibu yang mengatakan, kenapa nggak beli rumput saja? Mungkin itu kata-kata bercanda. Tetapi hati-hatilah hari ini sekarang kita mau pergunakan mulut kita, bibir kita, lidah kita untuk belajar memperkatakan yang baik. Percayalah, kalau saudara dan saya hari ini kita mau melatih lidah kita dipakai untuk melayani, maka Tuhan akan mengurapi mulut bibir kita. Sama seperti Musa, ketika Musa pertama kali dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan, memperkatakan apa yang Tuhan suruh. Musa ngomong apa? Musa bilang, Tuhan, saya ini tidak fasih lidah. Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Tetapi kalau hari ini engkau dan saya percaya, ibadah kita mau berkenan di hadapan Tuhan, latihlah perkataan kita untuk melayani, sehingga biarlah setiap perkataan kita ini boleh menjadi berkat. Latihlah mulut kita untuk memperkatakan firman. Biarlah orang-orang yang sekarang di luar sana yang banyak dalam kondisi yang susah, kita tidak menghakimi, tetapi kita belajar melalui mulut ini, kita mau dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dengan memperkatakan firman, sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkannya, orang yang sedang berbeban berat, melalui perkataan kita boleh dibangkitkan imannya, sehingga kita mau melatih lidah kita, melayani Tuhan dengan perkataan yang baik dan boleh membawa orang datang kepada Tuhan. Satu firman Tuhan yang akan saya tutup sebelum ibadah kita hari ini adalah kita mau lihat di sini di Yeremia 15 ayat yang ke-19. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa dikatakan, karena itu beginilah jawab Tuhan, ini Tuhan yang ngomong, jika engkau mau kembali, Tuhan bilang, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah, jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau, artinya saudara dan saya, akan dipakai menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Hari ini saya percaya setiap kita, ladies yang ada pada malam hari ini, siapapun itu juga, kalau kita ingin memakai
mulut kita dipakai untuk Tuhan, tidak mengucapkan apa yang hina, percayalah mulut bibir kita akan diurapi Tuhan menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Fungsi mulut diberikan Tuhan adalah membicarakan yang baik. Fungsi bibir kita, mulut, lidah kita jangan dipakai untuk menyakiti orang lain, jangan dipakai untuk memfitnah orang lain, tetapi percayalah Tuhan pasti mengurapi mulut bibir saudara dan saya. Setiap kita akan dipakai Tuhan, mulut bibir kita ini tujuannya adalah untuk menyambung lidah Tuhan, yaitu memberitakan firman, sehingga banyak orang dimenangkan karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Dikatakan bahwa kita hidup di dalam akhir zaman ini, pergunakan waktu kita dengan baik, perkatakan firman dengan baik, biarlah kita boleh menjadi kemuliaan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami belajar satu kebenaran firman bahwa kadang-kadang Tuhan kami sering menjadi orang yang menyakiti perasaan orang lain tanpa kami sadari. Seringkali Tuhan kami menjadi orang-orang yang tidak bisa mengekang lidah kami. Ampuni kami Tuhan dan kami menyadari ini kesalahan kami, tapi kami mau belajar, kami tidak mau belajar menjadi orang-orang yang terlalu sombong, selalu sering janji kepada Tuhan. Sehingga ketika kami janji, kami sering juga melanggarnya. Tetapi hari ini kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami ingin mengatakan, Tuhan, apabila kami selama ini memakai mulut bibir kami salah, ampuni kami Tuhan, dan kami mengakui bahwa kami seringkali salah memakai mulut, bibir, dan lidah kami. Ternyata perkataan kami sering menyakitkan hati Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan ketika kami mau jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Maka Tuhan akan memakai mulut setiap bibir kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, membawa orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menyadarkan kami bahwa kami harus hidupnya sungguh-sungguh, tidak main-main lagi, karena kami tahu kami hidup di akhir zaman yang waktu kami tidak banyak lagi. Kami tidak ingin sia-siakan hidup kami ingin pakai mulut bibir kami, bukan menyakiti orang lain, tetapi boleh memberkati orang lain. Terima kasih. Mari taruh tangan kita di dada, para ladies, karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan pertolongan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji